Halo guys, jumpa lagi kita ya. Di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau react nih. Kita lihat dari channel YouTube-nya The Wanderer. Nanti teman-teman boleh dicek dan jangan lupa untuk mendukung channelnya, berikan like, comment, share dan subscribe-nya ya. Oke? Di sini ada judulnya Malaysia kaget lihat kemeriahan hari ulang tahun Republik Indonesia sampai minta tiru tradisinya. Tiru? Kita lihat ya seperti apa dalam videonya. Teman-teman, untuk mendukung channel ini jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jangan berlama-lama lagi, langsung saja kita react videonya. Ini dia videonya. Untuk pasang bendera negara Indonesia dekat rumah apa semua tu, kenapa Malaysia kita tak buat macam tu? Kenapa? Pernahkah terlintas di benak orang Malaysia saat menyaksikan gegap gempita kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus, negeri ini berubah menjadi samudra merah putih. Dari kota besar hingga pelosok desa, rakyat bersatu dalam semangat luar biasa. Pagi dimulai dengan upacara khidmat, malam diisi doa serta renungan untuk pahlawan, sementara siang meriah dengan lomba panjat pinang, balap karung, hingga tarik tambang. Jutaan bendera berkibar serempak, meneguhkan persatuan yang sulit ditandingi. Tak heran, banyak orang Malaysia kagum bahkan iri melihat betapa hangatnya rakyat Indonesia mencintai tanah air. Ini bukan pesta biasa, melainkan wujud cinta bangsa. Isu bendera ini bukan isu yang nak dibuat dibesar-besarkan. Isu bendera ini adalah maruah kita semua. Betul. Jadi hari ini kita datang, kita nak bagi mesej yang jelas bahawa kita tidak sama sekali boleh menerima kesilapan yang begitu sekali. Seperti mana saudara Himan bagi tahu, takkan mungkin boleh digantungkan balik jika tidak memutuskan jahitan di hujungnya. Jadi kita mohon pihak polis dah buat siasatan dah. Kertas siasatan dah lengkap dan dah dihantar. Kita mohon tindakan ini mohonlah sangat untuk didakwa agar boleh menjadi satu pengajaran buat semua. Bentar guys. Kayaknya si Pak Cik ini ya, mereka ini sudah berapa kali ya bermohon dan bermohon kepada rakyat yang ada di sana gitu. Memang ya guys, beberapa waktu yang lalu Malaysia dihebohkan dengan pemasangan bendera terbalik. Padahal menjelang hari kemerdekaan negara mereka loh, pada 31 Agustus yang dilakukan oleh warga keturunan Tionghoa. Insiden ini memicu kecaman dan berbagai spekulasi gitu. Banyak suku Melayu protes dan demo perihal insiden bendera terbalik ini. Dengar infonya guys, pemilik toko di Penang ditangkap pada 9 Agustus setelah polisi menerima sedikitnya 15 laporan. Pemilik toko telah meminta maaf kepada rakyat Malaysia. Katanya dia nggak menyadari bahwasanya bendera yang ia pasang itu terbalik. Gimana menurut kalian guys? Mosok dah berpuluh tahun merdeka tapi nggak tahu bendera terbalik atau enggak gitu. Yang mencetak bendera itu disalahkan juga nggak sih? Soalnya yang memasang bendera tentu saja dia mengikuti tali yang ada di bendera tersebut. Bener nggak? Terus guys, ini merupakan insiden kedua loh yang dilaporkan terkait pengibaran bendera secara tidak pantas. Setelah kejadian di sebuah sekolah dasar atau SD Tionghoa di Negeri Sembilan pada 1 Agustus kemarin. Dan lagi, kedua insiden itu berbuntut panjang. Beberapa komunitas Tionghoa mengatakan di media sosial tidak akan mengibarkan bendera dalam hari kemerdekaan tahun 2025 karena takut diintimidasi. Emangnya orang Melayu di sana suka intimidasi ya? Tanda tanya nih. Infonya, mereka memandang isu ini telah menjadi masalah politik yang bisa saja menjurus ke ras. Bener gak sih? Di Malaysia kan ada 3 suku besar ya, yaitu ada Melayu, Tionghoa, dan India.
tiga suku ini guys selalu ada saja isu perihal ras ataupun etnis yang kurang kompak dalam berbudaya maupun segi bahasa. Tiga suku besar ini memiliki bahasa masing-masing gitu. Jika berbicara dengan suku lain, mereka menggunakan bahasa Roja ataupun Inggris gitu. Emang luar biasa banget ya negara tetangga kita ini guys. Oke guys, kembali ke laptop. Langsung saja kita lanjutkan lagi videonya. Jadi orang asing pun sampai ada yang datang ke Indonesia semata-mata ingin melihat dan juga mengikuti dan merasai sendiri acara lomba itu. Jadi lucu juga. Antara momen-momen yang seru ya, saya melihat acara-acara lomba setiap Agustus, kalau Indonesia sebut Agustusan. Begitu acara-acara lomba panjat pinang ada, sehingga saya ada melihat ya hadiah utama tuh wanita yang duduk di atas tuh. Jadi lelaki-lelaki ini coba untuk memanjat, tetapi ya itu kan sekadar hiburan. Tetapi inilah salah satu cara yang membuatkan orang Indonesia itu dapat bersatu hati, dan acara-acara seumpama ini dapat lagi mengeratkan silaturahim sesama mereka. Kalau di negara asing mungkin tidak ada acara-acara seumpama ini, walaupun di negara asing orang Indonesia itu berada ataupun bekerja ataupun tinggal di negara asing, tetapi setiap Agustusan 17 Agustus tuh mereka akan berhimpun semua di mana di kedutaan ataupun di mana ramainya orang Indonesia itu pasti akan mereka mengibarkan bendera merah putih lambang kemegahan Indonesia, dan mereka akan melaksanakan ataupun melakukan acara-acara lomba ini untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama mereka. Pak Menteri ataupun ini dari pemerintah sendiri turut serta ikut acara lomba seumpama ini kan enak begini, dapat dijadikan sebagai inspirasi. Jadi tidak ada jurang antara pemerintah dan juga rakyat. Jadi mereka dapat secara langsung bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi yang saya lihat juga satu keunikan yang terdapat di Indonesia ini, apabila orang asing yang sendiri datang ke Indonesia, mereka mengikuti acara lomba semata-mata ingin menjiwai ataupun merasai rasa bagaimana rakyat Indonesia dari segi mereka dapat bersatu ya. Jumlah penduduk Indonesia sangat ramai, tetapi mereka dapat bersatu hati dengan acara-acara lomba seumpama ini, dan ini wajar dicontohi acara-acara lomba seumpama ini karena dia dapat menjadikan satu masyarakat itu dapat bersatu dengan acara-acara seumpama ini. Di Indonesia lah paling banyak acara-acara lomba seumpama ini, karena di situ kan pelbagai suku, etnik, sudah pasti budaya itu sangat banyak di Indonesia, dan orang asing datang ke Indonesia juga turut melihat, mencoba ya, dan ikut sendiri menyertai acara lomba seumpama ini. Memang serulah. Pada Agustus yang ke-77 saya datang ke Indonesia melihat sendiri suasana nasionalisme rakyat Indonesia itu memang cukup seru lah. Jadi apapun guys, memang saya sangat terhibur dengan acara-acara lomba seumpama ini. Sungguh pun tidak dapat berkunjung ke Indonesia, tetapi melalui media sosial saya dapat melihat ya bagaimana keramahan orang Indonesia itu, dan acara-acara seumpama ini memang sangat seru ya. Seru ya. Okey, cakap pasal negara tetangga kita atau negara jiran kita, Indonesia. Aku ada pengalaman berada di sana pada bulan Ogos dan melihat sendiri dan merasai sendiri mereka menyambut hari kemerdekaan diorang. Mungkin aku dapat buat sedikit perbezaan atau persamaan antara Malaysia dan Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaan. So, masa aku dekat sana, aku turun dekat Jakarta. Dekat Jakarta tu aku relax dalam 3 ke 5 hari kot.
kalau tak silap aku lepak sana. Lepas tu aku teruskan perjalanan aku naik kereta api pergi ke Bandung. Yang masa ke Bandung tu adalah hari di mana orang kata hari kemerdekaan mereka. So menarik lah. Apa benda yang menariknya dekat sini? Kau boleh lihat di setiap kampung ataupun di segenap jalan akan ada bendera merah putih. Diorang bukannya dipaksa tau untuk pacak bendera merah putih, tapi mereka dengan sukarela ataupun dengan orang kata dengan hati diorang gantung. Setiap kampung ada, setiap kampung meriah dan setiap kampung ada pertandingan dan juga orang kata dan juga ada cara sambutan tersendiri mengikut budaya. Itu yang menariknya sebab aku pernah kerja bahagian korporat. Kalau korang nampak bangunan-bangunan kedai atau bangunan besar yang gantung bendera tu, itu adalah disebabkan kau kena gantung, kau kena paksa gantung. Aku rasa macam dekat Indonesia tu, diorang ada jiwa patriotik diorang tu sangat-sangat kuat berbanding Malaysia. Kalau dekat Indonesia diwajibkan pada bulan Ogos untuk pasang bendera negara Indonesia dekat rumah apa semua tu, kenapa Malaysia kita tak buat macam tu? Kenapa kita tak wajibkan semua? Senang kan? Nanti bila dah jadi macam satu habit, dah tak payah cakap wajib pun, kita dah tahu dah nak pasang bendera Malaysia dekat rumah kita, betul tak? At least itu pun dah boleh dapat memupuk semangat kemerdekaan. Gitu. Oke. Di sini kita lihat ya guys, kenapa Malaysia tak contohi negara jiran wajib kibarkan jalur gemilang pada 31 Agustus setiap tahun. Ini tanda tanya ya dari abang-abang Malaysia gitu. Sebenarnya sih ya mereka itu ingin mencontohi yang ada di Indonesia. Tapi apakah mereka sanggup atau mampu?